Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizaldi, berasal dari kelas HKE 1B. Dengan adanya video kali ini, saya tujukan untuk memenuhi tugas makul pengantar tata hukum Indonesia yang dimana diampu oleh Bapak dosen Bapak Arif Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank, pengertian lembaga keuangan bukan bank, terus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, wewenang, serta perlindungan hukum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu dari materi yang telah diberikan tugas tadi oleh Bapak. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya di Indonesia sendiri. Di Indonesia, kita mengenal 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini berfungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dari masyarakat. Kemudian pengertian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan organisasi non-bank yang melakukan kegiatan ini di bidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bank bukan bank dalam menghimpun dana adalah dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan adalah OJK, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. 2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang 3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Dan 4. Pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Terdapat di sini meneliti semua catatan dan elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi atau komisaris atau panitia dan sejenisnya, hasil survei, laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan. Perlindungan hukum. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang 10/1998 diantaranya sebagai berikut. Perlindungan hukum. 1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang 10/1998 menyatakan
Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Yang kedua, rahasia bank. Berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang 10/1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Kemudian pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 10 atau 1998 menyatakan, yang pertama, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, dan pasal 43. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyebutan kalimat, mohon dimaafkan. Karena yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.